Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dan tiada iktibar memakainya pada surah yang keduanya. Ini kita berbicara tentang masalah memakai khuf atau sepatu dari kulit yang waktu itu kita berada di daerah kutub atau di daerah yang jarang matahari muncul, yang di situ musimnya bukan musim seperti di daerah kita Indonesia, hujan salju, hujan es. Daerah itu dinginnya luar biasa, bahkan 0 derajat, 1 derajat, dinginnya luar biasa, yang menyebabkan kita tuh bisa berat hendak berwudu dan sebagainya. Maka dalam agama Islam ada solusinya, yaitu di daerah yang situ salju atau hujan es, jarang di situ matahari muncul, kita dianjurkan memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Tapi sudah kita bahas pada pertemuan dahulu, berwudu dulu harus benar-benar. Kalau misalnya haid, atau nifas dan sebagainya, mandi dulu, artinya suci dulu diri kita, baik hadas kecil atau hadas besar, baru memakai sepatu. Nah itu tuh, ketika kita selesai memakai sepatu, hari-hari kita pakai sepatu, hendak sembahyang pun pakai sepatu. Tapi setelah kita bujur sudah atau suci dari hadas besar, hadas kecil, berwudunya kita cukup menyapu sepatu, bukan lagi melepas sepatu. Itu ingat, di daerah kutub, di daerah yang jarang situ matahari muncul, hujan situ hujan es, hujan salju, musimnya lebih daripada 1. Ini kalau pian ke luar negeri, apakah ke Turki ataukah ke Belanda, mana pian? Kalau di Arab Saudi, ulun menemui 3 derajat Pak Ibu, masih bisa ulun kada pakai sepatu, tapi pakai kaos kaki. Tapi di Madinah, kalau Mekah, kalau kita berpakaian ihram, nah kadang kalau kita pakai kaos kaki atau sarung tangan karena berjahit, kecuali kita kadang pakaian ihram, karena kita kadang mau ambil miqat misalnya waktu itu berada di Mekah, kada apa-apa kita pakai kaos kaki sarung tangan, kada apa-apa, karena kita kadang melakukan ihram. Itu caranya. Nah kemudian, dan jika, nah kita mulai situlah ke atas sedikit, memulai pakai keduanya, sudah memakai sepatu, kemudian daripada sempurna bersuci dulu, habis berwudu, habis mandi wajib selesai sudah, baru memakai sepatu. Kemudian berhadas, setelah memakai sepatu, berhadas, baik hadas besar, hadas kecil, ia dahulu daripada sampai kakinya yang pertama. Nah, sudah selesai bersuci, tinggal yang hendak memakai sepatu, tapi belum selesai memakai sepatu. Kaki yang pertama berarti kaki kanan, belum selesai lagi memakai sepatu, menyelesaikan di kaki kanan nih, atau yang kedua, atau kaki yang kedua. Kemudian yang kedua kepada telapak khuf, kada sampai je kita itu kada sarah sepatunya itu kaki kita yang pertama ini sakanya berhadas. Nah itu gambarannya kayaknya. Tiada memadai menyapu dengan pakai yang tersebut itu, nah kada sah. Meneruskan memakai sepatu di ketika hendak buang air kecil atau bahkan tuh buang air apa namanya itu, buang angin, kaki kita yang
Pertama yaitu kanan ini belum sampai lagi telapak kaki kita ke dasar sepatunya, sakalnya berantol, lepas sepatu lagi, jangan diteruskan. Nah ini nih, jangan diteruskan memakai sepatu, lepas dulu sepatu, baru berwudu dulu. Setelah berwudu baru pakai kembali sepatu itu, jangan diteruskan. Nah, ini kedesak di sini. Apalagi itu ibu-ibu apa tuh bu? Anak memakai sepatu gue pian, sepatu yang pertama ini masuk sudah kaki, tapi belum ke dasar sepatu. Sakalnya keluar keputihan, keluar plek-plek. Apa? Lepas sepatu itu dulu, harus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru pakai pembalut. Setelah pakai pembalut apa? Bersihkan, pakai pembalut, berwudu kembali. Selesai berwudu kembali, silahkan pakai sepatu kembali. Kenapa? Karena belum selesai memakai sepatu kedua-duanya sampai ke kaki kiri, sekalinya hadas kecil lagi keluar. Nah ini yang kita ini kan jarang di sini, tapi perlu juga tahu ilmunya. Karena mungkin kita ini kadang yang hendak hidup di Banjarbaru tahu sangat, kadang hendak tapi kemana-mana. Oh ulun ke Turki, baik kemana-mana, ulun. Tapi ulun cari negara-negara Islam aja, ada anak negara-negara yang ada Islam nih, kenapa bisa makan babi? Dan tidak ulun negara-negara Islam aja sudah. Kalau andai kata tuh, itu pun dalam rangka ibadat, mungkin ada yang ziarahi kan, itu tuh. Kalau hanya berjalanan kadang harus ada perjalanan itu perjalanan ibadat. Kalau hanya sekedar berjalanan minta maaf. Kenapa? Kalau ulun mati di perjalanan nggak ada benar ibadat. Anak kemana? Ke Amerika, berapa berjalanan melihat pertandingan Liverpool, mati. Iya Allah, rasa rugi dong. Akhir matinya mati nang ada tujuan nilai ibadat untuk melihat jar kemana sepak bola Indonesia aja bertanding lawan Uzbekistan di TV ada. Sudah nangka itu rajin benar, sudah menuntut ilmu kada pernah hadir. Maaflah, ulun ini kadang-kadang diminta orang Bapak Ibu memimpin ziarah. Tapi ulun kalau ziarah, ulun mengatur waktunya, ulun mengatur tempatnya. Kenapa? Sebab kalau jamaah ini mengatur tempat-tempatnya, kaina ada makam yang kada jelas, makam itu sejarahnya timbul kena fetep. Pas kita jadi dalil, guru udin pun ziarah ke makam itu. Nah, ulun bukan egois, tapi kadang-kadang jadi dalil apa yang kita lakukan. Itu pesan guru-guru ulun tuh. Kita apabila ziarah, kita tempatnya ini. Kenapa guru din kalau kesini Pak? Ada. Kenapa? Guru ulun kada pernah membawa ulun ziarah ke sini. Guru ulun kada pernah menjelaskan masalah makam ini. Itu tuh Pak Ibu itu. Hanya kita perjalanan guru-guru kita aja. Kayak aja raminya orang ziarah ke makam itu, guru ulun kada pernah menjelaskan masalah makam ini. Kecuali guru ulun kada ada lagi, orang tuh alim kita tahu meninggal, kita tahu kalau kita ziarah karena kita tahu orang ini. Tapi kalau kuburan nang bahari-bahari nang berapa lama lawas 100 tahun 200 tahun itu kita kada jelas.
Nah itu yang penting orang kita ini. Ada beberapa orang ziarah ke kuburan anu Datu Timbul, Datu Tambal. Di mana jeung Datu Timbul, Datu Tambal? Di anu guru. Apa sejarahnya? Adalah manakibnya, adalah juriatnya, ada depan guru wae. Tapi orang ramai ziarah, biarlah orang. Justru kadang-kadang makam yang ada di ziarah itu nang lebih hebat biografinya dari makam yang viral-viral. Ada orang betakon ulun, ini fakta nih. Guru Udin ada makam di tengah-tengah Riam Kanan. Oke, di tengah-tengah Riam Kanan aja ada makam. Masuk di TikTok. Masuk di TikTok. Nah, makam itu Guru Udin bepetik di dalam Riam Kanan tuh ada makam. Nah, imbah itu Guru Udin di kain kuning orang. Hanya orang ziarah di tengah-tengah kapal aja lagi menghadap itu. Aku ini rancak sudah ke Riam Kanan ceramah, kadang kau kutanyai sama orang Riam Kanan ada dak. Nah, desa ditenggelamkan itu, berapa desa ditenggelamkan di Riam Kanan tuh? Ulun tanyai kadada, tapi viral, kira-kira tuh dipiralkan tuh, diulah-ulah. Coba tanyai dengan orang-orang yang alim-alim, yang tuha-tuha di daerah Riam Kanan, tanyai dulu. Aku hanya mendamar. Seringnya bang, aku tuh ceramah ke Pinus 2, Riam Kiwa, apalagi tuh desa apa tuh? Paau. Sejam lebih soalnya luasnya Riam Kanan nih. Paau. Kada jangannya ada makam tuh di tengah situ. Pasti bubuhnya nama membawa ulun tuh. Guru kita ziarah makam anu kita melewati. Oke, aku jadi ulun. Nah, ada orang makanan ya di kanan situ. Lawan menangkap iwak di tengah Riam Kanan tuh keramba. Bubuhan murid punya keramba di itu. Tunggu Guru Udin lah. Kita maam bawa iwak dulu pian. Iwak hidup, iwak mati kah? Iwak gagah guru wae. Nah, itu Pak Ibu. Nah, ini kembali lagi kita ke pelajaran. Karena permulaan memakainya sebelum lagi sempurna taharah pada surah yang pertama. Nah, ini hati-hati ini salah memaham. Kenapa jadi kada sah? Karena permulaan memakainya sebelum lagi sempurna taharah pada surah yang pertama. Tuntung sudah selesai, sudah berwudu, selesai sampai ke kaki kiri, selesai. Kemudian hendak memakai sepatu yang terbuat dari kulit tadi. Belum lagi telapak kaki kanan kita sampai ke dasar sepatu timbul bakat tuh. Nah, kada sah diteruskan memakai sepatu itu. Lepas sepatu itu dulu. Berwudu lagi diulang. Dan tiada iktibar artinya sah tulisnya. Tiada iktibar maksudnya sah memakainya pada surah yang keduanya. Kalau imbah buang air kecil selesai, lalu berwudu, kemudian sampai membasuhnya ke kaki yang kiri selesai, baru dia itu memakai sepatu selesai yang sebelah kanan sepatu, kemudian sebelah kiri lagi selesai. Nah, memakai sepatu itu selesai sempurna sudah, sakanya bahkan tot. Nah, ada apa lagi? Jangan dilepas lagi sepatu, berwudu dan menyapu sepatu itu aja lagi. Jelaskah? Nah, itu tuh Pak Ibu itu. Hanya pian tuh sehat.
ulun lah melihat orang tuh di pesawat bang lah, di pesawat mabuk kada biasa AC ini pesawat orang nih. Ada ulun sepatu, ulun mau pakai sepatu di pesawat tuh, sepatu nyaman sepatu. Jar ulun coba pak pakai sepatu ulun nih, pina mabuk sini, mabuk jalan ini masuk angin nih ya. Nah pesawat tuh kan dingin berapa jam tuh menuju Jeddah tuh, mabuk aja sini kasihan. Coba pin pakai sepatu ulun, belum pakai sepatu ulun pakai. Nah ulun kan pakai sepatu tapi pakai selimut. Pakai selimut, ulun selimut pesawat tuh ulun anak betis. Sakanya sidin kada mabuk lagi. Nah ini angin. Kenapa Bapak Ibu? Angin tuh masuk di sela-sela kaki kita. Angin tuh masuk lewat tangan kita. Nah ini angin tuh masuk. Angin tuh masuk. Makanya orang-orang yang jauh-jauh tuh dia pakai sepatu. Kada tapi masuk angin. Kaki ini kalau dingin kaki ini, badan kita tuh bisa masuk angin tuh. Jar orang tuh coba pina parut sakit, sentuh aja kakinya dingin. Itu rahasianya Islam ini ada. Apabila ke daerah yang dingin, yang salju, yang hujan es di situ, jarang kena sinar matahari, ada namanya mashul khuffain, menyapu sepatu. Makanya pian mun hendak bepergian nang jauh-jauh, nang paling bagus pakai sepatu. Nang jauh lain kita ke Surabaya, ke Jakarta, ada apa itu. Teruslah, dan disyaratkan pula bahwa adalah keduanya sepatu yang terbuat dari kulit tadi menutupi tempat membasuh pardo. Nah menutupi tempat membasuh pardo berarti jangan nang belobang-lobang, nang ada angin-anginnya lah. Berarti kulitnya itu Pak Ibu menutupi keseluruhan anggota yang wajib dibasuh di kaki. Sebab kalau bolong-bolong waktu pian membasuh kaki pian masuk air ke dalam sepatu, berarti pian kayak apa? Dia orang Banjar balancat. Apa tuh? Kutu air. Nah. Ini nih. Ada lepian punya sepatu dari luar negeri. Nah, ada. Kalau di luar negeri murah. Kalau dari kita nih mahal. Ketebal, kulitnya tuh tebal Pak gue. Sepatu dari luar negeri itu tebal. Kulit. Yaitu kakinya. Berarti menutup keseluruhan kulit sepatu itu ke wilayah kaki yang wajib dibasuh waktu kita duduk. Berarti kalau ke atas pada mata kaki ada seperti bolong-bolong, itu kada apa-apa lagi, seperti angin lah. Nah kalau di atas mata kaki sampai mata kaki wajib tuh Pak Ego itu ditutup. Ibu-ibu bisa lah pian beli jenis kaos tuh apa tuh nang sepatu orang umrah tuh ada nang halus, itu kan lain sepatu, itu sesepatuan nang kayak kain tuh, itu hukum seperti kaos kaki. Ada juga pian lucu orang ini membasuhnya di anu Pak Ibu di sepatu yang terbuat dari kain. Waktu itu dingin di Madinah, waktu itu dingin. Ada ibu-ibu nih, dia berwudu tapi di hotel berwudu dia.
di sekitar hotel tuh ada seperti keran lah. Beuduk, Bu, kenapa Bu? Sampian kali dilepas ke kaki anunya sepatu kaos itu kadajar aku belajar Pak Aibahari tentang masalah itu sepatu terbuat dari kulit tuh kain sakanya apa jawaban Sidin aku berguru juga iya ada aku lagi pandai aku berguru juga nah aku berguru juga ulun kulir berdebat di Madinah yang ini guru pinang salah tuh muka itu keterangan nah mas dulu karsidin jadi ya mai nah ini dalilnya nih dan sepatu yang seperti kain tuh ke bawah mata kaki rasanya iyalah Bu ini ada nang kayak dilipat tuh kawa elastis lah dan dua mata kakinya nah ya kalau dua mata kakinya tertutup juga kalau kita keluar negeri harus dua mata kakinya tertutup karena dua mata kaki termasuk wilayah wajib kita besok memang ada sepatu yang tinggi ada sepatu yang rendah habis nah beilmu kita sudah baik buai alhamdulillah maka tiada wajib menutupi sebelah atasnya artinya ke atas daripada mata kaki itu kan wajib ditutup karena itu bukan wilayah wajib dibasuh ke atasnya kalau kita membasuh kaki sampai batas mata kaki kalau ke atasnya, ke atas pada mata kaki, sunat membasuhnya. Tapi kita waktu berwudu jangan sampai pas batas mata kaki, lebihkan sedikit supaya yakin seluruh mata kaki terbasuh waktu berwudu. Nah, ini pengarang pengajian Pak Ibu yang ngarannya. Nah, ilmu nang kaya ini, maaf, kada tapi mau dikaji lagi, maaflah, inyaman cari nang lucu-lucu, karena di akhir zaman ini ulama lucu lucu aja, dulu iya sudah. Ini ngaran pengajian ya namanya ini. Kawalah membaca ini lucu, ada kawal Bapak Ibu. Kapan selesainya kitab nang ini berapa tahun pengajian di sini? Nah, banyak lagi. Mudahan panjang umur, amin. Tamat kitab nih lah. Hanya anak tauhid atau kepikih kata tauhid pengnyawa. Hanya tasawuf. Nah, lalu kombinasi lagi ilmu yang lain. Artinya fardu ain sudah selesai di setiap majelis ulun sampaikan. Sebab ada dalam kitab Imamul Ghazali Mukhtasar Ihya Ulumuddin ada nama kitabnya Al-Mursidul Amin. Nah, itu selama pengajian itu bukan fardu ain yang disampaikan, bukan fikih, bukan tauhid, bukan tasawuf, maka guru itu masih ada tanggung jawab terhadap jamaah yang disampaikannya. Berat kada? Masih ada guru itu tanggung jawab terhadap jamaah yang mengaji sama beliau. Itu dalam kitab Hidayatus Shaliqin ada juga. Selama yang dikaji itu bukan fardhu ain, bukan fikih, bukan tauhid, bukan tasawuf. Lalu di jamaah itu kadang ngerti masalah sembahyang, kadang ngerti masalah keyakinan sama Allah, kadang belajar tauhid, kadang bersih hatinya masih ada sifat sombong, buruk sangka, dendam, riya masih ada. Guru itu masih bertanggung jawab sampai ke akhirat
terhadap orang-orang yang mengaji sama dia itu. Kenapa? Karena guru tuh jadi ikutan sampai ke akhirat tanggung jawab. Maka disitulah al-fakir di pengajian manapun, insya Allah hubungan ke fikihnya ada, ke tauhidnya ada, ke tasawufnya ada. Tasawuf itu akhlak. Untuk keempat tuh kitabnya apa? Bidayatul Hidayah, tapi terjemahan meneruskan guru siapa tuh? Guru Randi kah? Iya kan? Nah, tuh campuran fikih tauhid tasawuf mau ulang. Kita di sini nah fikih, alhamdulillah. Di Masjid Nurul Iman fikih Sabilul Muhtadin Karam itu kelampayan. Al-Islah tauhid. Bapak Ibu. Irulin. Kanzul Khairat tauhid juga, lain kitabnya, beda-beda kitab. Supaya tabacai seluruh kitab ulama-ulama yang terkenal. Di sini fikih kitabnya Matlul Badrain Muhajmal Bahrain. Di Nurul Iman fikih juga Sabilul Muhtadin. Nah, supaya jamaah nang mau hadir itu inya makin kuat bahwa kitab-kitab para ulama-ulama nang dibaca sama tauhidnya, sama tasawufnya, sama tauhidnya sama fikihnya, tapi beda kitabnya, saling menyempurnakan. Itulah bukti para ulama tuh Pak Ebuai, beda nak judul kitab tapi saling menjelaskan isinya dengan kitab-kitab yang lainnya. Jangan membaca kitab bertentangan lawan kitab orang Bahari, berarti kitab ini yang salah, bukan kitab orang Bahari yang salah. Ba'alawi dipadahkan salah. Ulama-ulama Bahri kada ada mempermasalahkan. Berarti yang bermasalah orang yang sekarang, bukan orang yang dulu. Itu bang Pak Ibu, gara-gara pintar tapi kada berakhlak. Lalu Ba'alawi dipadahkan salah, putus mata rantai orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi akhlaknya para habaib kada ada bereaksi. Mutiara orang sudah mulia, ngapain melawani orang nang mempermasalahkan kemuliaan orang. Jar Imam Syafi'i, aku berdebat dengan seluruh para ulama bisa aku kalahkan, tapi aku kada pernah menang berdebat dengan orang bodoh. Berarti apa? Jangan dilawani. Kenapa? Mengarasi. Imam Syafi'i itu, makanya orang berana aja. Lihatkan orang lain. Nang hanya hidup ini mengutak matik Ba'alawi. Kayak Pak nih Hadramaut, kayak Pak ada makam Ubaidillah di sana. Ada kan? Ada kan ya? Ubaidillah. Makam Ubaidillah. Imam Ahmad bin Musa al-Muhajir ada juga kan? Nah ini bubuhannya nih, ini Hadramaut nih. Di kampung Pia nih ada aja tuh pemuda yang berilmu masih ada. Karena anak tuanya matian, ikam jangan kan muncul. Daripada nang manjingan jadi imam. Penting juga Bapak Ibu, maaf, kampung di sini menghargai orang anom. Kira-kira makin tua makin gagah. Penting juga. Ulun menghargai kakak bebuhan anom-anominya orang berilmu juga Bapak Ibu. Ini sedikit ulun cerita lah. Ini penting. Generasi penerus terus diperhatikan. Mau camat, RT, lurah, bupati, gubernur, presiden kalau bisa diperhatikan. Inya berebut juga jadi. Berebut juga. Nang sesuatu yang berebut itu berarti murah. Berebut, rebutan ngarannya murah enggak? Murah. Mau jadi ulama berat. Lalu ulun Mbak Aibuai
disuruh kuitan orang tua bang, coba din hafali lancar-lancar kuasai surah sajadah sama suratul dahar itu nah ulun hafalai ma'ai hafalan mutu perlu juga dihampalas dilicinkan. Tapi ulun sudah menyetur guru ulun hafalan bujur jadi coba mama mana ngarakan nang masih nang kakak ini nah nang ngarakan mama ini duduk nang kayak pian ibu imbah sampai yang subuh itu kan ke rumah sudah isyraq ke rumah mama tuh bulik membaca yasin abah tuh siap-siap pagi anak berdagang baca pangden surat sajadah walaupun ikam hafal agur di guru ikam mama nangarakan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Salah. Yang bujurnya kayak apa, Mak? Itu kan roh mati shin muncul. Coba ikam al shin munculkan arsy. Rohnya di garis itu umumnya mati roh muncul otomatis shin arsy. Mantap kawan. Bukan arsy tapi arsy. Kacut beisi kuitan posih sekalinya pada sidin kadeba padah Pak Ewe ulun belajar mematikan dua huruf itu lawan mama inna anzalnahu fi lailatul qadr salah di sini dal itu kan qalqalah inggi pesantren ada di dalam rumah nih inna anzalnahu fi lailatul qadr salah. Kenapa maka salah mak? Itu hukum ikam membarisi dal, padahal dal itu mati. Dal itu huruf qalqalah, karena mati namanya qalqalah sugra, kecil pantulannya. Tapi karena ada roh, bagaimana ikam mencampur dal mati rohnya muncul? Pian kayak apa mak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qad jersidin munculkan roh qad otomatis jangan qadar ikam kayaknya disuruh orang jadi imam kayak apa pasih dulu jangan mengharap jadi imam suatu saat imam bisa garing suatu saat imam bisa Allah nah penting ikam kuasai dulu surah-surah jadi imam. Walaupun ikam kada diniat anak tampil inggih bujuran amun tae kada sembarangan bang banyak kebutuhan gurunya ayat apa mak inna anzalnahu fi lailatul qadr ulun ya mak inna anzalnahu fi lailatul qadr nah bagus wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr jangan fajar matla'il fajr ini sih bahasa orang Muntah itu memberi supan tampil dikira ikam jangan pemasennya di belakang ikam tuh nakai banyak nang koseng kalau ikam tampil ikam dinilai orang
Orang menilai itu macam-macam, ada yang kata 7, ada yang kada. Oma Pak Ibu. Ulun tanyai mama ini di mana pian mengaji? Lawan Kaimo. Mengaji lawan Kai, kapian. Kai itu dini pengajian, mama hadir juga ikut pengajian. Walaupun mama kada jadi ustazah lah untuk di rumah tangga dahulu. Han Bapak Ibu. Mun abah biasa ya, sini artinya kada seberapa mama peka. Talingan ini peka, ini salah bacaan nih bujur. Han Bu. Ini menguji kada fakta. Ulun melicinakan hafalan ini long kuitan. Nah, teruslah dia di dalam beberapa bulan pas ulun di hulu sungai, Kamuntai, ulun sekolah pesantren, imam ini pai tekantuk. Imam ini tekantuk, bisa aja imam ini tekantuk, ngaran manusia, mau lah kada tekantuk. Maka surah sajadah. Lalu Pak Ibu maju nang di belakang nih, belakang imam ulun sak kedua. Tak salah bacaan, menyambung ya bacaan imam. Kira-kira si dini melalawang kalahin kalau pikiran. Ada pang nang belakang itu kada ada di hulu sungai, tapi ini banyak pang sudah kenapa? Banyak nang ada keluar kepala. Yang berbahaya apa itu ada mati lampu. Rokok kayak lagi. Ayo generasi nang anom-anom nyaman. Akhirnya Pak Ibu tersalah. Ulun tegur karena salah nih, niatnya zikir karena pikirnya kayak itu mau menegur orang salah bacaan batal ulun. Alhamdulillah. Waktu ulun menegur itu 3 kali teguran. Berniat terus zikir karena kepuntal-puntalnya hafalan orang nih. Sakali salam habiskan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Semua jemaah nih cangangnya ke ulun. Nang ini pang jenang si anom nang ini managu orang tua. Managu orang tua. Bacaan salah ya Pak, tapunta-punta. Subuh Jumat akan datangnya si imam yang biasa tuh odor. Si nang ulang tagur tuh kadua ini. Ada nang tukang tagur misalnya. Yang tadi ditegur kalau salah ya Pak. Ikam maju ujar nang Tuhan, kami hendak mendengar generasi penerus ini tanyaman ada. Nah jar ulun pian aja kada apa-apa, ayatnya panjang nang Tuhan ini manggah juga maju jadi imam itu. Oh maafian gugup keringat dingin keluar sampai saluar dalam basah. Awal-awalnya tuh maatur napas tuntung selesai Pak Ibu ya, sampai hal atal insan selesai. Nah apabila ikam subuh Jumat ikam pintarlah nang jadi imam jenang Tuhan, kami senang. Alhamdulillah jadi imam kita gembling kawanan-kawanan kita. Ulun masuk pesantren Darussalam Martapura, ulun tinggalkan kampung, aku hendak sekolah lagi. Generasi-generasi ada. Lalu jauh orang tua-tua perlu juga kita menghargai orang anom disuruh tampil. Kenapa? Kita tuhaan sudah, jangan makin tua makin kalian menghargai orang anom. Seorang tua inya ada juga minta maaf. Makin tua makin sombong. Nang tua jar nang memimpin jangan nang anom. Tuhan nang ini mah hadap Allah Ta'ala. Jar ulun. Alhamdulillah sejak itu Pak Ibu di masjid itu ada orang anom berilmu kita hargai. Jadi imam ikam enak
maghribnya, isyanya ikam. Aku nang toha-toha nih zuhur asar aja cukup. Kenapa? Aku suara sudah sakit. Alhamdulillah, meninggalan orang tua, talatih orang anu, kadada kakurangan lagi di kampung, generasi penerus. Pukul sungai, baik. Ada kalau di Hadramaut makam Ubaidillah, nah, dipadahkan putus nasab orang. Datu orang kada ridho ya Pak, nyata neraka. Ai Rasulullah kada ridho. Jasa nasab orang dipadahkan putus. Seorang kada pernah Hadramaut juga, ziarah sekolah ada juga. Mun ada makamnya di Hadramaut, tetap di mana putusnya juga itu orang. Nah, lalu ulun kakawanan di Jawa-Jawa tuh, Guru Udin pesantren Mbah Maimun Zubair sudah mendeklarasikan bahwa nasab Ba'alawi memang bersambung kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikutanlah sudah mulai pesantren-pesantren NU. Jangan mengaji orang nang beilmu nang kada beadab. Karena Ratibul Atas itu Ba'alawi juga. Karena ada mata rantai keilmuan dari bubuhan Ba'alawi itu Soalnya di situ masuk Habib Umar bin Abdullah Atas. Masuk situ semua. Nang bakaramatan masukkan di situ. Berarti orang nang mahina Ba'alawi padahal putus sama perang jar kita tuh berkobar permusuhan dengan ulama dan para aulia. Hati-hati, jangan ikut-ikutan kita. Nah ini Pak Ibu yang penting lawan kita lah, supaya kita hadir nih, jangan ikut-ikutan. Nah kemudian maka tiada wajib menutupi sebelah atasnya nang ke atas pada mata kaki kada perlu kada ditutupi. Maka jika kelihatan tapak kakinya, maka jika kelihatan tapak kakinya pada kepala khuf tiada mudarat. Alhamdulillah ya. Ini misalnya di kita sepatunya nih tinggi ke atas pada mata kaki, tapi longgar aja orang kada beikat itu kelihatan tumitnya dari atas kita melihat kada apa-apa. Longgar nang di atas pada mata kaki kita lihati kada apa-apa. Artinya kada mudarat. Ada orang Pak Ibu minta pon ulun, Guru Udin, kayak apa kalau sambayang kada besalawar? Besarong tapi kada besalawar. Begamis tapi kada besalawar. Ulun besalawar aja. Bamukana tapi kada becelana dalam, kada besalawar. Jar ulun sok, itu kan kena kelihatan orang, kecuali di bawah melihat. Nang masjid pakai papan, nang renggang melihati nuklir orang. Jar ulun nang berdosa nang melihat di bawah, nang maksud aurat kelihatan itu dan kada sah kalau kita berhadapan. Ibu-ibu hati-hati benarlah, ibu-ibu lah. Ulun ini memadai keluarga nang bibinian badastar tuna jero uncil acil-acilai, jangan lebar nang ini kainana mau menyapu pekarangan daun-daun umpat jua nang itu bisa sapu. Nah ada sadar paham aja tuh pian ya ibu-ibu punya sadar nang ini kalau longgar nang itu umpat jua bisa sapu. Nah lewat adanya Mahmud, melihat nang itu bisa sapu juga, paham aja tuh nang itu apa dada kelihatan karena ini longgar coba juga. Maaf banyak ada sadar melihat kayak apa Guru, melihat namanya aja melihat berdosa. Mau tak lihat Bang kada berdosa tapi lawas berdosa juga. Nah itu nah kita takutan Pak Ibu.
Nah, kemudian kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Jamnya pas sudah, karena waktu ini bersungsung, ya, sungsung waktu kita. Nah, ya sadang aja sudah. Maka tiada wajib dari situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiral la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya rahman taqdi hajatina ya rahim wal muslimina qarib Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum